Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, terdapat sebuah kedung yang dikenal oleh penduduk sekitar sebagai Kedung Mayit. Nama itu sudah lama menjadi legenda yang menakutkan, diwariskan turun-temurun. Kedung itu sendiri adalah sebuah cekungan dalam di hutan belantara, dikelilingi oleh pepohonan besar yang tampak seperti penjaga tak terlihat. Tidak ada orang yang berani mendekatinya, kecuali mereka yang putus asa atau yang tidak tahu apa yang mereka hadapi. Desa tersebut dihuni oleh orang-orang yang hidup dalam ketenangan, namun juga penuh dengan mitos dan cerita-cerita kelam. Setiap malam, di tengah heningnya udara gunung, terdengar suara-suara aneh dari arah kedung, seolah-olah ada yang memanggil-manggil, atau bahkan lebih buruk lagi, seperti jeritan kesakitan yang memecah sunyi malam. Ferry, seorang pemuda yang baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau, merasa penasaran dengan cerita-cerita itu. Ia sering mendengar bisik-bisik para orang tua tentang kedung tersebut, tentang bagaimana beberapa orang hilang tanpa jejak, dan tentang sebuah kisah mengerikan yang berakhir dengan darah. Ferry, meskipun merasa ragu, ingin mencari tahu lebih banyak tentang kedung itu. Tentu saja, banyak orang yang memperingatkan Ferry untuk tidak mendekat, tetapi rasa penasaran itu begitu kuat. Pada malam yang gelap, ketika angin berhembus kencang dan hujan mulai turun deras, Ferry memutuskan untuk mengikuti jalan setapak yang menuju kedung. Sebelum berangkat, ia mengunjungi rumah neneknya, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang berbagai hal mistis di desa. Nenek Ferry memandang cucunya dengan tatapan tajam ketika Ferry menyampaikan niatnya. "Jangan dekati kedung itu, Ferry," kata neneknya dengan suara yang hampir berbisik. "Banyak yang telah hilang di sana, dan mereka yang kembali, bukanlah orang yang sama." Ferry tersenyum canggung, merasa sedikit takut, tetapi tetap keras kepala. "Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi di sana, Nenek. Mungkin hanya cerita kosong belaka." Neneknya menghela napas panjang. "Kedung Mayit bukanlah tempat untuk orang yang ingin tahu, Ferry. Itu adalah tempat yang menghukum mereka yang tidak menghormati batasan yang ada di dunia ini. Ingatlah, tidak ada yang bisa mengubah takdir yang sudah tertulis." Meskipun peringatan itu bergaung di telinga Ferry, ia tetap memutuskan untuk pergi. Setelah beberapa saat berjalan melalui hutan, Ferry tiba di pinggir kedung. Mata air di dalamnya mengalir dengan deras, menuruni dinding bebatuan yang curam. Keheningan yang aneh menyelimuti tempat itu, dan Ferry merasakan hawa dingin yang mencekam. Ia memandang sekelilingnya, mencoba mencari jejak-jejak apapun yang bisa memberikan petunjuk. Namun, yang ia temukan hanya kegelapan dan bau tanah lembab yang menggantung di udara. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari balik pepohonan, diikuti oleh suara langkah-langkah yang perlahan mendekat. Ferry menahan napasnya, tubuhnya terasa kaku, dan matanya mulai mencari-cari asal suara itu. "Siapa itu?" teriak Ferry. Suaranya terdengar lebih keras dari yang ia inginkan, membelah kesunyian malam yang tebal. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang berhembus kencang, dan suara gemerisik yang semakin dekat. Ferry mulai merasa tidak nyaman. Perasaannya semakin kacau. Ia merasa seolah-olah ada yang mengamatinya dari kegelapan. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul dari balik pohon, memantulkan cahaya bulan yang redup. Bayangan itu bergerak dengan perlahan, seakan tidak ingin menarik perhatian Ferry lebih banyak. Sosok itu mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, hanya menyisakan sepasang mata yang berkilau tajam dalam kegelapan. Ferry berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya mulai berdebar kencang. "Apa yang kau cari di sini?" tanya sosok itu dengan suara yang dalam dan serak, seperti suara yang sudah lama tidak digunakan. Ferry terdiam, hampir tidak bisa menjawab. Ia merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi di kedung ini," jawabnya dengan suara tercekat. Sosok itu tersenyum tipis, dan dari balik jubahnya, ia mengeluarkan sebuah batu kecil yang bersinar dalam gelap. Batu itu diletakkan di tanah, dan dalam sekejap, kedung di sekitar mereka tampak seperti dipenuhi dengan ribuan bayangan yang bergerak. "Kedung ini bukan untuk dicari tahu, Ferry," kata sosok itu,
Suaranya penuh dengan peringatan. Kedung mayit adalah tempat yang harus dihormati, bukan dijelajahi. Ferry merasakan suatu kekuatan tak terlihat menariknya menuju kedung. Batu kecil itu memancarkan cahaya yang semakin kuat, dan dalam beberapa detik, Ferry merasakan tubuhnya semakin berat, terhisap oleh suatu kekuatan yang datang dari dalam kedung. "Apa ini?" teriaknya. Namun suaranya tenggelam dalam gemuruh air yang mengalir dari dalam kedung. Sosok misterius itu menghilang secepat ia muncul, meninggalkan Ferry yang kini merasa terperangkap dalam pusaran yang tak bisa ia kendalikan. Air dari kedung itu tampak semakin mengelilinginya, menelan setiap langkahnya yang cemas. Sebelum Ferry bisa melakukan apapun, matanya melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di kedalaman air, ia melihat sosok-sosok yang mengapung, mayat-mayat yang terlihat seperti tertidur dalam kedalaman itu, namun dengan wajah yang sangat nyata dan penuh dengan penderitaan. Mata mereka terbuka, menatap Ferry dengan penuh amarah dan kebencian yang tak bisa dijelaskan. Pada saat itu, Ferry tahu bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang sangat berbahaya. Ferry merasa tubuhnya terhimpit oleh rasa takut yang luar biasa. Setiap detik yang berlalu semakin memperburuk rasa cemasnya. Suara deru air semakin kuat, menambahkan rasa mencekam dalam hatinya. Mayat-mayat yang mengapung di kedalaman itu semakin terlihat jelas. Wajah-wajah yang pucat, bibir yang membiru, dan mata yang melotot dengan penuh kebencian seakan mengikutinya. Seolah-olah mereka menuntut balas. Pikiran Ferry berputar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa mereka ada di dalam kedung? Tanyanya dalam hati. Tapi tidak ada jawaban yang datang. Suasana itu begitu sunyi. Hanya suara air yang mengalir dan suara detak jantung Ferry yang terasa begitu keras di telinganya. Tiba-tiba, ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam kedung. Air di sekitar kakinya mulai terasa lebih dalam, seakan menariknya ke dasar yang gelap. Ferry mencoba melangkah mundur, tapi langkahnya terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan yang tidak terlihat menahannya. Tanpa pikir panjang, ia mulai berlari, berusaha untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun, semakin ia berlari, semakin terasa ada sesuatu yang mengejarnya. Sebuah suara melengking mengerikan terdengar dari balik pohon, mengiringi langkah Ferry. Sosok-sosok yang mengapung di kedung itu mulai bergerak, menyusuri aliran air, dengan tangan yang terjulur keluar, seolah ingin meraihnya. Ferry semakin panik dan tidak tahu arah. Ia terjatuh, dan tubuhnya terhempas ke tanah yang basah dan licin. Namun, sebelum ia bisa bangkit, sebuah tangan yang dingin dan kaku mencengkeram pergelangan tangannya. Dengan kekuatan yang luar biasa, Ferry ditarik kembali ke kedung, dan ia merasakan tubuhnya terendam dalam air yang dingin. Semua yang ia lihat adalah wajah-wajah yang mengerikan, penuh dengan amarah, menatapnya dengan kebencian yang memuncak. Ia berusaha melawan, tetapi kekuatan yang menahannya terlalu besar. Jangan tarik aku," teriaknya, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tangan yang membekukan itu. Namun, tidak ada jawaban. Semua wajah di sekelilingnya hanya diam, mengawasinya, seakan menikmati penderitaannya. Tiba-tiba, dari dalam kedung, sebuah suara berat terdengar, lebih dalam dan lebih menakutkan dari apapun yang pernah Ferry dengar. "Siapa yang berani menginjakkan kaki di sini? Siapa yang datang untuk mengganggu kedamaian kami?" Suara itu bergema dalam kegelapan, menambah ketegangan yang menjerat Ferry. Ferry berjuang untuk bernapas, merasa bahwa ia berada di ujung keputusasaan. Tangan-tangan itu semakin erat mencengkeram tubuhnya, sementara suara-suara lain mulai bergema di dalam kepalanya, membuat pikirannya berputar-putar. Ia merasakan matanya mulai berkunang-kunang. Sebuah suara lembut di telinganya kemudian berbisik, "Bertahanlah, Ferry. Jangan menyerah." Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Ferry berusaha untuk membuka matanya. Di hadapannya, muncul sosok seorang perempuan muda, berpakaian putih dan berambut panjang. Wajahnya tampak penuh penderitaan, namun ada semacam harapan yang terpancar dari matanya. "Apa yang terjadi di sini?" Ferry berusaha bertanya, suaranya hampir tidak terdengar. Perempuan itu hanya menatapnya dengan penuh simpati,
kemudian berkata dengan suara yang nyaris tidak terdengar, "Kami adalah korban dari keserakahan dan ketidakadilan. Kami terjebak di sini karena kami melanggar peraturan alam. Dan kini, kami menunggu pembebasan." Ferry merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. "Pembebasan?" ia bertanya, semakin bingung. Perempuan itu mengangguk perlahan. "Gedung ini adalah tempat penahanan bagi jiwa-jiwa yang tidak bisa beristirahat. Kami tidak bisa meninggalkan tempat ini sampai ada yang menggantikan kami. Sampai ada yang siap untuk menggantikan penderitaan kami." Ferry merasa tubuhnya semakin terhisap ke dalam air, namun matanya tetap tertuju pada perempuan itu. Ia merasa ada sebuah kekuatan yang memaksanya untuk mendengarkan. "Kami tidak bisa melarikan diri dari takdir kami, Ferry. Tapi, jika kau ingin tahu lebih banyak, kau harus siap untuk menerima apa yang harus kau lakukan," ujar perempuan itu, dan senyum tipis terukir di bibirnya. Tiba-tiba, Ferry terbangun dari lamunannya, kembali tersadar. Air di gedung itu mulai surut, meninggalkan dirinya yang terbaring di pinggiran gedung dengan napas yang terengah-engah. Namun, perempuan itu sudah menghilang, seperti ditelan oleh kegelapan malam. Ferry segera bangkit dan berlari keluar dari gedung, dengan perasaan yang bercampur aduk. Sesampainya di desa, ia merasa ada sesuatu yang sangat berubah dalam dirinya. Tidak hanya karena pengalaman yang mengerikan itu, tetapi juga karena ada beban berat yang mulai ia rasakan. Di rumah neneknya, Ferry duduk dengan wajah yang pucat, berpikir tentang apa yang telah terjadi. Neneknya melihatnya dengan cemas. "Apa yang terjadi, Ferry? Apa yang kau temui di sana?" Ferry hanya bisa diam. Semua yang ia rasakan, semua yang ia lihat, terasa sangat sulit untuk dipercaya. "Nenek, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku melihat sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Tapi aku merasa bahwa apa yang terjadi di gedung itu tidak akan berhenti di sini." Neneknya menghela napas panjang. Matanya tampak penuh pengetahuan. "Aku tahu kau akan menemukan kebenaran itu suatu saat nanti, Ferry. Tetapi ingatlah, takdir yang ada di gedung itu bukanlah sesuatu yang bisa kau ubah begitu saja. Semua yang sudah terjadi, telah tercatat." Ferry hanya mengangguk, merasa beban yang tak terlihat semakin berat di pundaknya. Ia tahu bahwa apa yang ia alami baru saja dimulai. Dan ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang akan ia hadapi dalam perjalanan ini. Ferry tidak bisa tidur malam itu. Ia terus terjaga, terbayang-bayang oleh suara aneh dan wajah-wajah yang penuh amarah yang ia lihat di gedung. Pikiran-pikiran yang mengganggu terus berputar di benaknya, dan meskipun tubuhnya sangat lelah, matanya tetap terbuka lebar. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tak kasat mata namun begitu nyata. Keesokan harinya, Ferry merasa lelah. Tetapi ada semacam dorongan yang memaksanya untuk kembali ke gedung. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lari dari apa yang telah ia alami. Ia harus mencari tahu lebih dalam. Pikirannya terus terbelenggu oleh kata-kata perempuan yang muncul di gedung, tentang menggantikan penderitaan. Namun, ada satu hal yang ia belum mengerti. Apa yang harus ia lakukan? Apa yang dimaksud dengan menggantikan penderitaan mereka? Setelah sarapan, Ferry menghadap neneknya lagi. Neneknya menatapnya dengan cemas. "Ferry, kau tidak bisa pergi lagi. Itu bukan jalan yang harus kau pilih," kata neneknya dengan nada khawatir. "Aku harus tahu, Nenek. Aku tidak bisa hidup dengan rasa penasaran ini." Mereka memanggilku," jawab Ferry, suaranya penuh tekad. Neneknya menghela napas panjang. Matanya tertutup sejenak seolah mencari kata-kata yang tepat. "Jika kau memang ingin tahu, kau harus siap menerima konsekuensinya. Gedung Mait bukan tempat yang bisa kau kendalikan. Tempat itu menguji jiwa yang datang, dan banyak yang gagal." Ferry mengangguk, bertekad untuk tidak mundur. Ia tahu, jika ia tidak melangkah, rasa penasaran itu akan membunuhnya lebih lama daripada apapun yang akan ia temui di gedung. Setelah berjalan melalui jalan setapak yang sama, Ferry tiba kembali di gedung yang menakutkan itu. Suasana kali ini lebih mencekam daripada yang pertama. Langit yang mendung,
Angin yang berdesir keras, dan suara gemerisik dari pepohonan memberi perasaan seperti di ujung jurang. Ia mendekati bibir kedung, dan tiba-tiba, ia merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ketika ia melangkah lebih dekat, air di kedung itu tampak berputar lebih cepat dari biasanya. Ferry merasa tubuhnya terhisap ke dalam pusaran itu. Ada sesuatu yang menariknya, dan untuk pertama kalinya, Ferry merasa terhubung dengan kedung itu, seolah kedung itu hidup dan merespons keberadaannya. Tiba-tiba, dari dalam kedung, muncul sosok yang sudah ia kenal, perempuan yang berpakaian putih. Wajahnya kali ini tampak lebih pucat, lebih hampa, seakan sudah terlalu lama terperangkap di tempat itu. Wajahnya menatap Ferry dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. "Kau datang juga, Ferry," kata perempuan itu dengan suara lembut, namun penuh keputusasaan. "Kau siap untuk mengakhiri ini?" Ferry merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya penuh ketakutan. Perempuan itu mendekat. Langkahnya ringan namun penuh keheningan. Mereka yang terperangkap di kedung ini tidak bisa pergi begitu saja. Mereka harus ada yang menggantikan. Mereka yang datang, tak akan bisa keluar tanpa ada yang menggantikan beban mereka. Ferry semakin bingung, namun ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar rasa takut. "Gantikan beban mereka? Apa maksudmu?" Ia merasa seluruh tubuhnya terhimpit oleh beban tak terlihat. Perempuan itu menunduk sejenak, seakan merenung. "Kedung mayit bukan tempat yang sembarangan, Ferry. Ia adalah tempat hukuman bagi mereka yang telah mengganggu keseimbangan alam. Setiap jiwa yang datang, mereka harus membayar sesuatu yang lebih besar daripada apa yang mereka pikirkan." Ferry merasa darahnya berdesir. "Apa yang harus aku bayar?" tanyanya dengan suara gemetar, merasa semakin terperangkap dalam teka-teki yang tidak bisa ia pecahkan. Perempuan itu menatap Ferry dengan tatapan penuh makna. "Kau datang ke sini dengan rasa penasaran, tetapi ada yang lebih dalam dari sekedar itu. Kau harus memilih, apakah kau akan menggantikan penderitaan kami dan mengambil beban kami, atau kau akan menjadi bagian dari kami selamanya?" Ferry merasa terhimpit, seperti ada kekuatan besar yang menahan tubuhnya. Matanya mulai berkunang-kunang, dan seketika ia merasa seakan terjebak dalam pusaran air yang semakin cepat. Tangan-tangan dari mayat-mayat yang mengapung mulai meraihnya, menariknya ke dalam kedung. Ferry berusaha untuk melawan, namun kekuatan itu terlalu kuat. Tiba-tiba, terdengar suara lembut yang datang dari dalam dirinya. "Bertahan, Ferry. Bertahanlah." Suara itu memanggilnya, seperti suara dari neneknya, namun lebih jauh dan lebih dalam. Dengan sisa-sisa tenaganya, Ferry berteriak, "Tidak, aku tidak akan menggantikan mereka." Namun, suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih mendalam. "Maka kau akan tetap terperangkap, Ferry. Kedung ini akan menjadi tempatmu, seperti kami. Tidak ada yang bisa keluar, kecuali ada yang menggantikan." Ferry merasakan tubuhnya semakin terhisap ke dalam kedung. Air itu semakin dalam, dan wajah-wajah mayat-mayat yang mengapung semakin mendekat, penuh dengan kemarahan dan kebencian. Ferry tahu bahwa waktu yang ia miliki semakin sedikit. Dengan segenap keberanian yang tersisa, Ferry berteriak, "Aku tidak takut. Aku tidak akan menyerah." Namun, jawabannya datang dalam bentuk sebuah gelombang air besar yang melahapnya. Segalanya menjadi gelap, dan Ferry merasa dirinya terperangkap dalam pusaran waktu yang tak terhingga. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia telah memasuki dunia yang jauh lebih gelap dan menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Ferry terbangun dalam gelap. Awalnya, ia merasa seperti terjaga dari mimpi buruk. Namun setelah beberapa detik, ia menyadari bahwa ini bukanlah kenyataan yang biasa. Tubuhnya terasa berat, seakan ada lapisan dingin yang menempel di sekujur tubuhnya. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah-olah terbenam dalam lumpur yang pekat. Saat matanya mulai terbuka, yang ia lihat hanyalah kegelapan yang pekat. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Berusaha menenangkan diri, Ferry menarik napas dalam-dalam, tetapi udara yang ia hirup terasa sesak,
seolah-olah ia berada di bawah permukaan air. Ketika ia menggerakkan tangannya, ia merasakan tekstur yang lembab dan dingin di sekelilingnya. Ini bukan kedung, tetapi terasa seperti sebuah gua atau ruang yang terkubur dalam kegelapan. Matanya semakin menyesuaikan diri dengan kegelapan tersebut, dan perlahan-lahan, ia bisa melihat sedikit siluet benda-benda yang mengelilinginya. "Di mana aku?" bisiknya. Suaranya hanya terdengar seperti gema yang terperangkap di dalam ruang sempit itu. Perlahan, ia berusaha untuk berdiri, meskipun tubuhnya terasa lemah dan tidak stabil. Ketika ia menatap ke sekeliling, ia melihat bayangan samar-samar. Sosok-sosok berdiri di kejauhan, mengelilinginya, namun tidak bergerak. Hanya diam dan menatap dengan mata yang kosong. Ferry mencoba untuk mendekatkan diri kepada mereka, namun langkahnya terasa lambat, seperti terjebak dalam medan yang berat. "Siapa kalian?" tanyanya dengan suara parau. "Apa yang terjadi?" Tiba-tiba, salah satu sosok itu bergerak, dan Ferry terkejut. Sosok itu mendekat dengan langkah perlahan, dan Ferry melihat lebih jelas bahwa sosok tersebut adalah seorang pria, berpakaian kusam dan tubuhnya tampak sangat kurus. Wajahnya tampak pucat, dan matanya kosong, seolah-olah ia sudah lama terperangkap di tempat itu. Sosok itu berhenti di depan Ferry dan menatapnya dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Kau juga datang untuk menggantikan?" tanya sosok itu dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Suara itu seperti angin yang bergema di dalam ruang yang hampa. Ferry terdiam, mencoba memahami maksud dari pertanyaan tersebut. "Apa yang terjadi di sini? Mengapa kalian ada di sini? Apa yang dimaksud dengan menggantikan?" Sosok itu menghela napas panjang, seolah-olah sudah lama menunggu jawaban. "Kami adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam kedung mayit. Kami datang ke sini, dan kami melanggar sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Dan kini kami terjebak, menunggu seseorang yang akan menggantikan kami." Ferry merasa jantungnya berdebar kencang. Jadi, ini bukan hanya tentang kedung itu, ini tentang sesuatu yang lebih besar. Sosok itu mengangguk perlahan. Kedung mayit hanyalah tempat pertama, tempat jiwa yang melanggar keseimbangan alam dihukum. Tetapi ini lebih dari itu. Setiap jiwa yang datang, mereka harus menjalani pengorbanan yang lebih besar, hingga akhirnya ada yang datang menggantikan mereka. Kami menunggu seseorang yang bersedia mengambil beban kami. Ferry merasa tubuhnya menggigil, dan kepalanya mulai dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. "Tapi, kenapa aku? Kenapa aku yang harus menggantikan kalian?" Pria itu menatap Ferry dengan tatapan kosong, kemudian berkata dengan suara yang lebih dalam, "Itulah yang ditentukan oleh takdir. Kau datang ke sana, ke kedung itu, dan kini kau terperangkap dalam lingkaran yang tidak bisa kau hindari. Kau tidak bisa melarikan diri, Ferry. Kedung itu adalah tempat yang menuntut pengorbanan." Ferry menelan ludahnya, perasaan takut mulai menyelimutinya. Ia merasa dirinya tidak lagi berada di dunia yang ia kenal. Setiap sudut ruang ini terasa aneh dan asing. Dan kemudian, saat Ferry merasa tidak ada lagi jalan keluar, sosok pria itu melangkah mundur, memberi ruang bagi sosok lain yang muncul dari kegelapan. Sosok yang baru muncul itu adalah perempuan yang sama dengan yang ia temui di kedung. Namun, kali ini, wajah perempuan itu lebih suram, lebih kosong. Matanya yang dulu penuh harapan kini dipenuhi kesedihan yang dalam. Ia mendekati Ferry dengan langkah perlahan. "Kau ingin tahu apa yang terjadi, Ferry?" tanya perempuan itu dengan suara lembut. "Kau ingin tahu mengapa kami terjebak di sini?" Ferry mengangguk, meskipun hatinya merasa berat. "Ya, aku ingin tahu. Aku ingin tahu apa yang harus aku lakukan untuk keluar dari sini." Perempuan itu menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Kami, jiwa-jiwa ini, terperangkap karena kami tidak bisa melanjutkan perjalanan kami. Kami melanggar suatu hukum alam yang sangat kuat. Hukum yang mengikat kehidupan dan kematian. Dan untuk itu, kami harus menanggung beban tak terhingga." Ferry merasa seakan waktu berhenti. "Dan aku?" tanyanya, suara hampir hilang di tengah keheningan yang mengelilinginya. "Kau harus memilih," jawab perempuan itu.
Kau bisa menggantikan kami, mengambil beban kami, dan menjalani pengorbanan itu. Atau, kau akan terperangkap di sini bersama kami, selamanya. Tidak ada pilihan lain, Ferry. Ferry terdiam. Ketakutan, kebingungan, dan perasaan terjebak menggerogoti pikirannya. Ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, itu akan mengubah hidupnya selamanya. Tidak ada jalan keluar tanpa harga yang harus dibayar. Jika aku menggantikan kalian, apa yang akan terjadi padaku? Tanya Ferry dengan suara serak. Perempuan itu memandangnya, dan untuk pertama kalinya, ada secercah harapan di matanya. Jika kau menggantikan kami, kau akan mengambil alih penderitaan kami. Tetapi kau akan bebas dari takdir ini. Kau akan mengakhiri siklus ini, memberikan kedamaian kepada kami yang terperangkap di sini. Namun, pengorbananmu akan menjadi abadi. Kau akan terperangkap dalam dunia ini, hingga ada yang menggantikanmu. Ferry merasa seakan tubuhnya hancur oleh keputusan yang harus ia buat. Semua yang ia alami, semua yang ia lihat, semuanya membawa pada satu pilihan yang tak terelakkan. Ia harus memutuskan, apakah ia siap untuk menggantikan penderitaan mereka? Ataukah ia akan terjebak selamanya dalam kegelapan ini? Waktu terus berjalan, dan Ferry merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tidak dapat ia pahami. Dengan hati yang penuh beban, ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang berat, "Aku akan menggantikan kalian." Namun, ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, kedalaman yang mencekam mulai menghisapnya kembali. Ketika tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan, ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang tidak dapat diubah.